habis itu pulang sini, ini hanya formalitas menggugurkan kegiatan nyampe-nyampein masuk bulan. Jadi sayangnya mungkin di sana nggak ada masuk bulan, dinasnya ngumpul-ngumpul gini, guru kepala sekolah ngobrol-ngobrol sama polisinya biar tahu bagaimana. Mungkin Bapak Ibu, kita mungkin berpikir, wah Pak Berita, saya sering ada lihat anak SMP, itu memang pada prinsipnya banyak di situ anak-anak SMP, anak didik Bapak Ibu semua anak-anak yang baik. Tapi pada prinsipnya kita tidak pernah tahu contoh seperti sekarang. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kurang istirahat atau kurang capek, kurang istirahat atau capek, ketemu yang seperti anak-anak SMP yang nakal, akhirnya terpicu, tersulut emosi. Saya membukanya di situ aja dulu, Pak. Sebenarnya kita mau membahas tentang sekolah ramah anak, tentang pemulihan. Namun demikian, karena almarhum bapak saya guru kepala SD, saya sangat peduli sama guru dan saya sangat cinta sama guru. Dan saya kadang kasihan sama guru karena guru itu dibebani sama keluarga dan orang tua yang denial untuk mendidik anaknya, sementara dia tidak pernah mendidik anaknya. Jadi saya mau supaya kita di sini semua satu paham, saling membuka diri, karena apa yang ada nanti di sini tulis di sini, ya Bapak Ibu bisa juga nyari di ChatGPT, diminta AI, semua bisa sekarang ini dicari di dalam teknologi informatika. Namun demikian, pentingnya kita ngumpul di sini adalah di awal saya katakan saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu guru, saya tidak lebih berpengalaman. Cuman kita di sini tujuannya sharing, saling membuka hati seperti itu. Ya, silakan Mas. Pak, ini seperti ini. Apa itu bullying? Apa kita nggak lucu kita bahas apa itu bullying sementara ini kepala sekolah SMP? Cuman saya mau garis bawahi di sini. Ayo kita membuka hati sebagai kepala sekolah dan ibu guru kepala sekolah. Karena anak saya juga SMP di Cipayung, SMP negeri di Cipayung. Jadi saya tahu seperti apa antara guru dan murid sekolah. Kan anak sekolah itu datang ke sekolah, kita garis bawahi dulu. Garis bawahinya apa? Kita jangan bahas dulu tentang orang tua yang gagal. Kita bahas dulu tentang anak yang ada masuk di sekolah. Dan informasi yang valid saya dapat dari anak saya dan direkam. Masih ada guru yang mengatakan seperti ini. Kau yang penting udah, kau yang penting hidup aja, yang penting gak mati, udah ntar dapat nilai. Sama seperti saya mengatakan kalau nangkap anak tawuran, ya udah kau besok-besok tawuran lagi aja biar mati, sama seperti itu. Berarti saya gagal mengemban fungsi saya, guru itu pun gagal mengemban fungsinya. Itu makanya sering terjadi. Ada ini saya minta maaf sekali. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu semua. Saya hanya kita mau sharing. Setelah ini nanti saya pengen sharing sama Bapak Ibu semua. Kita bertukar pikiran, karena menguji tukar pikiran akan menimbulkan kebenaran. Itu bukan kata saya, kata Sokrates. Nah, artinya kalau udah sempat ada seperti itu, guru berbicara seperti itu, bagaimana mungkin bisa di sekolah itu menjadi ramah anak?
Terus timbul lagi ada cerita yang di Cimarga itu, kejadian seperti itu. Jujur Bapak Ibu semua, kalau misalnya netizen mendukung, contohnya mendukung kepala sekolahnya, ya karena dibawakan ke dirinya. Kalau seperti saya Gen X, Bapak ini juga Gen X, tahu saya, ya kalau zaman dulu didemokin pun nggak ada masalah kalau merokok. Tapi kan kita sudah berbeda Pak zamannya. Kita harus mengikuti zaman itu. Siapa tidak mengikuti zaman, dia akan dilindas oleh zaman. Contoh simpelnya, siapa yang tidak mengikuti zaman, dia akan dilindas zaman. Kalau ibu, bapak tidak bisa memperkuat WA ke orang lain, bagaimana menyampaikan informasi yang simpel? Sementara contoh isi WA-nya, utangmu dalam arisan bulan ini segini, di forward, ternyata nggak bisa di forward, akhirnya nggak dibayar utangnya, akhirnya jadi berantem, itu dilindas zaman. Itu simpelnya. Kalau kita, bapak ibu semua, saya tidak bisa mengikuti zaman, berarti kita sudah kalah dengan situasi. Kita sudah kalah sama bocil-bocil FF itu yang bapak didik semua, Gen Z yang sudah mengarah ke Gen Alpha lagi. Makanya tadi saya bilang di awal, ayo kita buka diri supaya jangan seperti yang informasi ke saya masuk gitu. Contoh Gen Z itu akan paling gampang ngeritik kita semua. Paling ketika ada jam kosong, itu akan senjata pamungkas kalau suatu saat bapak ibu guru memarahi anaknya. Iya, bukan memarahi, menegur. Kamu kenapa telat? Oh, ibu aja kemarin nggak masuk, di bawah-bawah. Seperti bapak misalnya berempat merokok di kamar. Kamu kenapa? Bapak juga merokok di kawasan sekolah. Itu yang namanya mengikuti zaman. Kalau zaman saya dulu, guru matematika saya R.A.1, sinus 30 derajat, tangan, kalau nggak tahu ditarik sini, tok, nggak ada masalah. Itu zamannya. Maka daripada itu, saya memohon sama Bapak Ibu semua, ayo kita mengubah diri tentang zaman sekarang ini supaya kita masuk di dalam zaman itu, supaya kita bisa mengatasi situasi yang ada di zaman itu seperti itu. Apa itu bullying? Ini udah tahu lah. Bullying berhubungan tindakan agresif yang dilakukan, ibu udah tahu lah. Nanti bagi masuk bulan ini sama mereka. Sama saya, kalau yang seperti ini, protokoler seperti ini, aduh, cuma 1% sama saya mungkin. Kita hati ke hati, itu yang penting. Next. Ada, kalau cyber ada undang-undangnya, menghina lewat media sosial, itu bullying juga. Terus verbal, mengajak menghina, itu bullying. Nanti bagi aja masukkan. Mengucilkan, menyebarkan gosip, memboikot sosial, fisik, memukul, menendang, ini udah ranah pidana. Jadi kalau soal ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, saya tadi lagi saya sampaikan, bukan saya mengajar. Di bawah umur itu menurut KUHP adalah belum 18. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di situ juga ada tentang di bawah umur. Anak adalah belum 18. Anak itu dibagi dua. Anak yang tidak bisa dilakukan aktivitas hukum terhadapnya adalah hanya dilakukan psikologi anak, adalah yang belum 13. Berarti dari 0 sampai 13. Pernah Bapak Ibu tahu ada yang di Riau karena masalah agama terus dibully, terus anaknya meninggal dunia, terus yang melakukan tidak dipenjara, dikembalikan. Artinya apa?
bukan dikembalikan langsung bebas sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Makanya Bapak Ibu kalau berkenan itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu agar dipahami betul supaya tidak terjadi yang namanya seperti kejadian-kejadian yang di luar kota Jakarta ini, di DKI ini. Artinya kan contoh lah, kita kalau netizen mendukung terus anak itu ditempeleng, ya itu zaman dulu. Saya bukan mendukung anak yang merokok, tapi mungkin ibu itu tidak mempelajari yang namanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang petanya anak itu ini. Mau itu anak setan, mau itu anak genderuwo, tetap anak. Seperti itu. Makanya mari kita berubah hati dan pikiran supaya apa? Supaya mengedepankan pengetahuan undang-undang daripada emosi. Itu tadi makanya saya bilang berubah. Nah, tadi anak juga tetap dibagi dua, belum 13 dan belum 18. Itu sesuai dengan undang-undang. Makanya dalam artian seperti ini kita harus paham dalam artian Bapak Ibu semua kan berhadapan sama anak, jadi harus paham tentang anak. Jadi kalau ini tiba-tiba bullying, udah tahu nanti di bagian next dampak bullying. Kenapa dibilang dampak bullying? Makanya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu karena dampak bullying itu rasa takut, cemas, stres, penurunan prestasi akademik, depresi, bahkan keinginan bunuh diri, menarik diri dari lingkungan sosial, rendahnya semangat hidup, kesusahan untuk fokus, rasa cemas berlebih, kepahitan berpanjangan. Tapi jangan salah Bapak Ibu semua. Sekarang itu anak sudah pandai yang namanya deceiving, mengkelabui itu mengkelabui bapak-bapak ibu semua. Sumpah demi Allah enggak. Di situ makanya Bapak tadi saya bilangkan kita harus ada di zaman itu, harus ada di dalam itu supaya tidak bisa. Contoh lah, misalnya stres, terus Bapak mendampingi guru kesiswaan, kamu kenapa enggak sering masuk? Saya stres Pak, Bapak ibu saya berantem mulu, padahal pas datang ke rumahnya enggak berantem. Emang dia karena malas saja sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu tentang itu, mau ngobrol, bukan hanya ngobrol sama anak itu, akhirnya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kita tahu apa yang terjadi sebenarnya, maka kita akan tahu untuk apa? Mencari jalan keluarnya. Contohnya dia ceritanya stres. Ternyata bukan karena stres, tapi karena malas. Akhirnya kan bisa dipanggil orang tuanya. Orang tuanya pun harus orang tuanya benar, bukan tukang ojek. Gitu. Itu artinya. Jadi mari kita Bapak Ibu, saya minta tolong banget. Saya banyak dulu ada, mohon maaf ini masuk bulan, karena saya apa yang di hati saya itu yang di mulut saya. Ada sekolah-sekolah itu, khususnya SMP, yang takut sama saya. Karena guru-gurunya saya bombardir. Kenapa? Karena tidak ada kepedulian. Itu masuk bulan masukannya. Tidak ada kepedulian. Kalau masuk bulan nggak suka, nyesal undang saya terserah. Tidak ada kepedulian. Saya banyak kaget saya itu anak-anak SMP. Nah, bagaimana sekolah itu menjadi ramah anak? Pilar-pilar di sekolah itu tidak menunjukkan dirinya sebagai pilar yang membuat menjadi ramah. Ini saya nggak marahin loh Pak. Kita sering sama seperti banyak misalnya polisi-polisi yang bobrok itu
Saya seperti itu juga ngomongnya. Supaya apa? Jadi obat. Bibir saya ini maksudnya jangan seperti gula, manis, tapi jadi diabetes. Pahit tapi mengobati. Itu artinya. Dasar saya ngomong seperti ini karena saya peduli. Jadi sering bertentangan itu antara Gen Z sama mohon maaf boomer, Gen X. Gara-gara apa? Penyebabnya satu jam kos. Terus gurunya pun merokok di sana. Akhirnya melawan dia. Nanti video bukan apa ini? Bukan promosi. Nanti video saya tonton di YouTube saya ketemu itu udah bawa celurit dia Pak, bawa celurit. Pas udah ketemu saya Pak Barita gitu. Itu karena apa? Dia karena memikirkan satu, oh Bapak ini nggak bisa dibohongin. Bapak ini apa adanya. Harusnya kita seperti itu juga untuk menghadapi Gen Z. Itu makanya tercipta Ramah Anak. Tadi Bapak yang pidatonya itu juga bilang supaya ini jangan hanya formalitas. Jujur Bapak Ibu semua, mohon maaf Pak. Saya itu kalau ngobrol kayak gini nggak takut saya dibenci. Dan bukan hanya ini aja. Polisi-polisi itu saya ngomong kayak gini. Tapi tujuannya apa? Supaya kita saling, supaya pas pulang dari sini ada gunanya. Supaya jangan hanya kayak ini cheerleaders, hore-hore, habis itu udah selesai. Sama seperti kami di gereja itu memuji gitu, habis itu pulang-pulang, wow. Sama seperti misalnya di ibadah gitu. Jadi pulang dari situ nggak ada gunanya, itu loh. Ini kameramen saya baru pulang kami dari jam 6, makanya agak ini mata saya. Tapi bisa hadir juga di sini dan nggak tidur, gitu loh. Ngapain kita kalau ke sini mau tidur? Gitu. Jadi apa gunanya, gitu kan? Bukan marah ini, orang patah kayak gini. Iya. Supaya apa? Supaya kita tahu benar nggak dampak bullying itu? Benar nggak dia ini nggak bohong-bohongan? Contoh, misalnya ibu kemarin kayak kesiswaan kepala sekolah udah lebih tahu. Contoh kepala sekolah manggil muridnya karena kepala sekolahnya tahu tentang Gen X ini, jadi dia nggak, saya stres Pak, makanya saya nggak masuk. Jadi nggak bilang lagi, oh ya, ini besok jangan gitu lagi ya. Oh iya, akhirnya the cure nggak tahu obatnya untuk itu. Gitu. Jadi selalu merasa aku lebih utara dari kau. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Ada Dimas di sana di daerah Jakarta Timur sana. Dia lewat. Nah, udah bapak-bapak, udah tua loh. Anak, kalian lagi ngapain? Ngomong Pak, ini Pak, gitu. Udah jangan tawuran ya, iya Pak. Gitu. Waduh ini penjahatnya semua ini. Coba kalau dia seperti tahu bidangnya, terus ngobrol di situ kan akhirnya tahu. Akhirnya obatnya apa? Mereka nggak jadi tawuran. Akhirnya apa? Nggak jadi bacok-bacokan. Akhirnya apa? Terlaksana tugas dari dia mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Sama seperti Bapak Ibu semua. Saya tadi sudah bilang, saya mau kesampingkan orang tua yang denial. Anak masuk ke sekolah itu sebagian adalah tanggung jawab, tapi pondasinya anak itu adalah orang tua. Makanya sering saya bilang, dan ini orang tua yang gagal ngamuk. Tidak ada. Undang-Undang 35 itu seperti itu. Tidak ada anak yang buruk. Yang ada orang tua yang buruk. Oh kalau anaknya bandel gimana Pak? Tidak ada anak umur 5 tahun jadi begal. Umur 3 tahun langsung tawuran, nggak ada toh? Karena pola asuh. Makanya Bapak Ibu, ya saya mau sampaikan itu. Saya concernnya sama Bapak Ibu kepala sekolah di sini semua.
Jadi kalau ini udah dibaca nanti Bapak Ibu semua, next. Kenapa people bully? Why people bully? Kenapa orang membuli itu? Ingin merasa kuat. Kenapa kita harus bahas ini? Supaya Bapak Ibu semua tahu tentang anak-anak zaman sekarang. Contoh, untuk kenapa? Oh, kalau udah ini bilangnya, ya saya juga. Oh ya, saya juga baru pulang dari kerja soalnya. Ingin merasa kuat, membuli. Pembuli dulunya adalah korban bully yang ingin terlihat kuat. Ia melampiaskan kesalahannya melalui korban berikutnya. Masalah keluarga. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya kita jangan dibohong-bohongin sama mereka. Dibohong-bohongin. Ada masalah keluarga, Pak. Oh, karena gurunya nggak pengen tahu. Oh ya udah. Besok-besok rajinnya, ya Pak. Padahal dia tadi malam NL, night ride. Iya. Dibohong-bohongin gurunya, pas balik dari sini gurunya mampus lu bohong. Iya, terjadi itu. Bagaimana supaya tidak terjadi itu? Kita ada di dalamnya, zaman itu. Bagaimana caranya? Rasa peduli. Kita bisa hubungi orang tuanya. Gak salah kok Bapak Ibu telepon orang tuanya, orang guru kok digugu dan ditiru. Gak salah. Karena kita peduli. Kita punya rasa empati. Jangan, iya Pak, ini ada masalah keluarga. Kan ada sering itu sakit Pak, udah gitu ikut-ikutan orang tuanya bilang sakit, padahal tak sakit, padahal karena anaknya habis begadang, gak tidur. Kalau kita habis begadang sih gak apa-apa, langsung ke sini karena saya sayang sama Bapak, Ibu, guru sekolah semua. Anak menyaksikan atau menjadi korban kekerasan. Dan ini disadul daripada hal-hal yang kejadian sebenarnya. Kekerasan di rumah atau meniru pelaku agresif sebagai bentuk pelampiasan atau pembelaan diri. Biar Bapak Ibu guru tahu semua, anak-anak itu jangan langsung dipercaya. Harus ditelaah dulu apa yang dia omong. Secara psikologis, anak-anak itu biar Bapak Ibu tahu, paling mudah dan gampang diketahui berbohongnya. Kalau dia lagi bohong pasti aja ada gerakan tambahan. Bapak bisa nanti praktekkan sendiri, aja ngobrol kalau lagi nggak ada kerjaan di sekolah. Pasti ada gerakan tambahan. Contoh ini, ya pas Bapak ngomong, Ibu ngomong, kebanyakan duduknya. Tahu nggak kalau kebanyakan dia sering mangkuk-mangkuk? Itu tahu nggak apa artinya? Udah lah, itu artinya. Cara psikologis ilmu tinggi. Kalau udah kan, kalau Bapak nonton saya ini, gak usah mangkuk-mangkuk, itu artinya dia ngomong dalam hati, udahlah bodo amat kita. Itu yang bukan artinya gini. Kalau gen kita, kalau generasi kita mungkin iya, tidak diulangi lagi. Tanya aja nanti kalau Bapak Ibu punya anak gen X umur 15, umur 14, tanya aja apa artinya mangkuk-mangkuk. Terus kalau lagi ngomong, kalau dia banyak gerakan, contohnya ditanya gerakan tambahannya banyak, iya, itu banyak bohong. Kenapa kita harus tahu itu bohong atau tidak? Supaya kita tahu mengambil tindakan, supaya kita jangan marah-marah. Contoh, saya di SMP dekat Tanah Abang. Ya ini hanya cerita. Dipanggil kesiswaan SMP-nya, muridnya kelas 8. Terus udah bagus. Terus dua kesiswaan bilang, kamu mau jadi lonte?
Itulah makanya karena tidak satu, kita tidak membuka hati untuk pekerjaan kita. Sama kayak polantas, printer ditilang, jangan tilang Pak. Udah 150.000 aja, itu sama seperti itu. Sama seperti kamu jadi letih. Sama itu. Harusnya kalau kita membuka diri sama anak-anak itu segan sama kita, ngikutin apa yang kita bicara. Seperti itu. Jadi tadi masalah keluarga, kan kita membahas tentang supaya jangan disiti, dibodoh-bodohin. Pokoknya kalau Bapak Ibu lagi nanya banyak gerakan tambahan, nah itu arahnya bohong. Tapi jangan dibilang mana bohong kamu, gitu kan? Jangan seperti anak buah saya si Rigel tadi malam nangkap begal, udah tahu begal mau celurit gini, udah ada motor barang buktinya, udah dibilang lagi kamu begal ya, gitu. Saya gitu mana? Ya tadi itu udah begal. Yang ditanya motornya disimpan di mana lagi? Sama seperti itu kita kalau tidak membuka hati untuk pekerjaan. Sama seperti oknum polantas yang ambil duit di sana, sama seperti itu. Itulah gunanya. Mohon maaf banget saya. Kalau saya ngomong kayak gini, Bapak Ibu sakit hati, yang penting omongan saya seperti obat, walaupun pahit tapi mengobati. Karena masa bulan tahu banyak agen-agen saya di SMP itu sampai ada kepala sekolah yang benci banget sama saya. Karena saya kritik terus di dinas. Karena banyak sekolahnya jam kosong. Karena pas menyangkal saya tunjukin videonya. Jadi itu artinya apa? Kita supaya sama anak-anak ini benar-benar jadi digugu dan ditiru. Jadi nggak apa-apa, Mas Iklan salju lah undang saya sini, tapi setahun ini udah 48 kali saya merasa tidak layak, membuli, merasa dirinya buruk, jelek, makanya pelaku menutupi keburukannya dengan sikap serjagoan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang ini semua, nanti dibaca ini, ya artinya gini. Setelah ngobrol sama mereka, akhirnya kita tahu pokok permasalahannya. Dia ngomong dia stres, dia ngomong dia keluarga yang berantakan. Pas kita lagi ngobrol, bohongin, berantakan ini keluarganya. Dia nyala sana aja biar nggak sekolah, kan gitu. Akhirnya apa? Kita bisa panggil orang tuanya. Jangan lagi, bohong kamu terang-terangan ini, wah, laporin lagi, salah lagi. Kita tidak apa? Kita tidak di dalam pekerjaan itu. Next. Bagaimana men-stop bully? Nah ini tadi peran sekolah. Tapi kita jangan kita kesampingkan dulu orang tua itu ya. Karena menurut saya Bapak Ibu semua, orang tua dari anak adalah hal yang terpenting di dalam karakter anak. Bapak Ibu ini semua jadi korban sebenarnya. Korban anak-anak nakal itu, tapi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita toh untuk membuat anak ini walaupun tidak ada dasar di rumah, setidaknya kita melakukan fungsi kita sebagai pendidik untuk mendidik dia untuk menjadi pintar. Kalau soal karakter itu urusan orang tua. Peran sekolah menyusun kebijakan anti perundungan secara tertulis. Saya rasa itu tidak ada di sekolah itu ya, ada nggak? Kalau di sekolah-sekolah swasta ada. Kebijakan anti perundungan secara tertulis. Secara tertulis ada. Kalau sekolah-sekolah kedapatan tawuran, terus videonya ada mereka tawuran terus keluar, gitu kan sekarang ya. Udah terjadi itu ya. Benar nggak udah terjadi? Ya. Dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkan, iya. Udah dikeluarkan kan? Hanya video aja, terus dia itu ada tawuran, dikeluarkan gitu. Itu namanya tindakan tegas, karena kita itu berpolisi, kita punya pilihan masing-masing. Dia udah membuat pilihan seperti itu, malah tanggung nanti pilihannya, walaupun anak.
memberikan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai toleransi. Nah ini tadi pendidikan karakter itu, ya itu yang susah. Kalau pendidikan karakter itu kan anak sebelum sekolah, berarti kan belum ada kehadiran guru toh. Maka dari itu Bapak Ibu semua bekerja lebih keras lagi. Iya dong, jangan tahu. Iya memang kita harus bekerja lebih keras. Walaupun Bapak guru gajinya kecil, ya gajinya upahnya besar surga. Iya, iya Pak. Bapak saya upahnya besar surga. Walaupun kecil gajinya tak jadi masalah. Memberikan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai toleransi. Ya, nilai toleransi berarti suku, agama seperti itu. Jangan jadi kayak satu agama gitu. Jadi diajarin anak-anak itu bahwasanya kita itu bineka tunggal ika. Penerapan sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Jadi di anak-anak itu sering ada bilang cepulu gitu. Lu masih tahu gitu. Jadi contoh misalnya kita tidak untuk berbohong. Artinya kalau misalnya ada anak itu lapor seperti apa, terus supaya dia tidak terlihat atau kentara dia tidak terlihat lapor, ya ajak ngobrol aja. Jadi jangan seolah pas ini udah laporan, wah saya ini siapa itu? Ini yang orang si Ahmad kok langsung dipanggil si Ahmad. Oh dia, kamu ada mana tambah dipukulin lagi nanti. Caranya nggak seperti itu. Caranya adalah ajak dulu ngobrol. Udah ngobrol, setelah beberapa hari kemudian entah situasinya apa, yang berhubung itu suruh nyapu atau apa, atau ngambil sesuatu, atau suruh nyatat atau apalah yang tidak ada hubungannya sama ini, suruh datang sini terus langsung ngobrol, kasih dia pembicaraan bahwasanya tentang perempuan itu kalau nanti sampai bisa luka fisik atau bisa nanti dilaporkan, dia akan kena dengan sanksi hukum. Jadi anak-anak itu nggak boleh diancam-ancam. Nanti saya laporin kamu sama pemberita ya, pemberita kan nggak datang, berani dia. Nggak boleh kayak gitu. Diajak ngobrol aja, walaupun istilahnya batu, ngobrol aja. Misalnya anak-anak tawuran itu udah ngobrol panjang lebar saya, udah 3 hari 4 hari tawuran lagi. Yang ajak ngobrol lagi, saya nggak bilang mas, saya sudah pesan namanya, gitu enggak. Artinya rasa pedulian itu 77 kali 7 memaafkan itu ya seperti itu. Itu karena tidak mengemban tugas. Kecuali nanti bapak ibu semua udah pensiun, ya beda urusannya. Saya udah pensiun, saya udah berkebun mentimun misalnya di Pematang Siantar sana. Ada tawuran ini, saya mesti mentimun. Kalau sekarang saya nggak boleh capek. Saya nggak boleh capek dalam artian ya saya masih mengemban ini. Bapak ibu juga nggak boleh capek. Jangan ada istilah tapi capek pak, ini anak-anak bandel semua ini, kok bisa dibilangin. Nanti kita capeknya kalau udah pensiun. Kalau saya masih ada 10 tahun lagi, berarti saya nggak boleh capek 10 tahun. Itu maksudnya bapak ibu semua. Jadi kalau anak-anak batu istilah apa istilah batu kalau bahasa orang tua? Bandel, nakal, ya keras kepala, batu kena air aja terus hancur bang. Sama seperti itu. Nah, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan udah dilakukan belum? Ada. Anggotanya siswa pentolan. Loh, enggak ini nanya, bukan. Muridnya enggak ada. Ya intinya yang peduli lah. Kalau dibentuk juga membentuk tim pencegahan
dan penanganan kekerasan, ada foto-foto, ada bannernya kan, pencegahan. Habis itu udah bodo amat. Sama seperti kami Pak di polisi gitu juga. Kalau ada kayak gitu, saya lihat bodo amat jadinya kan. Tapi kita karena berpikiran secara hati, gitu, pikiran dengan hati. Akhirnya kita melaksanakan itu terus sampai heran. Malam apa itu kita malam Sabtu ya? Kan kemarin itu ya, yang kita Pondok Indah sama Jati Sampurna. Malam Jumat pagi. Patroli bubarin balapan liar di Pondok Indah. Nah, di situ sampai ke Cipayung Cilangkap. Nangkap 3 orang buat Cilurit. Habis itu sampai di Jaka Sampurna. Terus dibilang sama pimpinan, kalian memang gak ada capeknya? Ya dalam hati sih gak jawab sih kan. Dengan kerja kita ini gitu. Sama seperti Bapak mungkin juga. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua memberikan hati dan pikirannya, perasaannya kepada pekerjaannya. Yang sebenarnya walaupun udah diberikan sebenarnya, cuman nge-refresh saja kan. Saya enggak dulu, karena saya cinta sangat sama guru. Bapak saya guru soalnya. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini udah ya. Ya jangan hanya formalitas. Kan ada gitu formalitas posko anti tawuran gitu kan gitu kan. Bensin tawuran gitu. Ada gitu, itu formalitas, saya tak tahu aja sebenarnya. Jangan sampai gitu. Kalau di sekolah-sekolah ibu udah bagus. Peran guru dan tenaga pendidikan menjadi teladan. Nah ini yang tadi saya bilang, menjadi teladan dalam berperilaku. Ini saya mohon maaf ya, bukannya menggurui ini hanya kita ngobrol aja ini. Saya makanya masuk Tuhan senang manggil saya sini karena saya kayak gini ngomongnya. Peran guru dan tenaga kependidikan menjadi teladan dalam berperilaku. Ya, Bu, ya jangan Bapak Ibu misalnya bawa kepsek ini, yang buat jangan merokok di sekolah, kelihatan sama anak-anak muridnya. Nanti jadi nggak bisa lagi kita menasihati dia, karena dasar-dasar sifat Gen Z itu seperti itu. Dia merasa lebih pintar, gen yang lebih pintar. Bapak juga merokok. Kamu kan belum bekerja. Orang ini saya dari hasil kerja Pak. Saya habis makin. Ada aja jawabannya. Ada aja gerakan tambahannya. Jadi yang harus kita lakukan menjadi teladan dalam berperilaku. Gitu. Jangan dibilang lagi sama muridnya karena pakai listrik gitu. Gue kan gitu. Tak boleh. Gitu. Mendeteksi tanda-tanda perundungan. Kalau ada orang anak-anaknya itu, ya ini Bapak Ibu udah tahu semua. Kalau ada yang murung-murung, ada yang ini, itu bisa jadi perundungan. Atau yang diam-diam, contohnya anak perempuan yang murung aja tiap hari, ajak ngobrol aja. Suruh guru kesiswaan ajak ngobrol. Kalau misalnya nggak sempat, lagi jam pelajaran izin sama gurunya, ya, demi kemanusiaan, gitu kan. Salus populi suprema lex. Hukum yang tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Jadi ngobrol, kenapa kamu? Kenapa Bu? Gitu kan? Ngobrol kemana-mana dulu. Jangan langsung tahu, dibilangin, jangan gitu. Walaupun itu bukan anak kita, tetap aja. Saya kalau interogasi anak itu, misalnya tadinya nggak ada celuritnya jadi ada, saya ajak ngobrol. Karena contoh nih ya, contoh nih. Ini anak ini udah terindikasi mau tawuran, tapi celuritnya di situ nggak ada. Yang saya obrolin, kalau nanti itu dipakai nanti langsung masuk neraka, coba gimana? Saya kan kita di sini mau menyelamatkan supaya itu jangan dipakai. Cara ngobrolnya seperti itu. Udah kamu minum dulu. Ya ada di situ tadi makanannya. Nggak ada salahnya seperti itu. Nah, kalau kita udah memiliki hatinya ngobrol, ya Pak tadi
sini Pak, dia taruh di sini. Akhirnya apa? Ketika kita dapat senjata tajam itu nggak dipakai untuk tawuran, akhirnya kita apa? Berhasil melaksanakan tugas. Begitu juga dengan Bapak. Ada yang udah murung-murung gitu. Kamu kenapa? Ternyata dia kena TPKS, kekerasan seksual. Akhirnya kita tahu dia kena kekerasan seksual. Akhirnya kita bisa bertindak. Akhirnya dia selamat. Upah besar di surga siapa? Bapak Ibu semua. Tapi ya enggak, yang perempuan enggak bapak-bapak juga yang nanya gitu kan. Iya salah nanti, diperiksa PPA nanti. Iya, makanya harus tahu juga. Gitu, nanti kalau diperiksa PPA, kenapa bapak nanya tentang itu? Lu jadi kayak cerita stensilan kan jadi bahaya nanti, nggak boleh. Kalau perempuan ya perempuan, ajak ngobrol aja. Nanti ibu jadi tambah sehat, tambah muda, ya karena bisa memecahkan permasalahan. Jangan didiamin. Melihat, mendeteksi tanda-tanda perundungan. Misalnya, kalau ada yang bonyok sini gitu kan, kalau itu udah jelas kan. Kalau dia bilang kejedot itu dari bawah itu tiang katanya gitu atau itu mana tiangnya gitu kan? Ada bercanda. Coba mana tiangnya? Jadi tujuannya kita melakukan itu karena kita punya tanggung jawab pada situ. Kalau misalnya dibilang, kamu kenapa matamu kejedot itu? Oh ya udah. Terus letaknya sebagai peran guru dan tenaga pendidikan opo. Nah, pas dia ditanya, kamu kenapa itu kejedot itu tadi Pak? Oh, tiang katanya. Mana tiangnya? Tanya ke tiangnya, dia kejedot kamu tadi. Enggak katanya gitu. Bercandain aja. Akhirnya kita bercanda-bercanda, akhirnya tahu apa masalahnya. Seperti itu maksud saya. Itu menciptakan iklim kelas yang aman dan sportif. Sportif itu mendukung. Kelas yang nyaman, yang aman. Menciptakan iklim kelas yang aman itu artinya kekeluargaan. Kita membangun rasa kekeluargaan. Ibu guru berperan sebagai ibu di situ, bapak guru berperan di sini sebagai bapak yang melindungi. Seperti itu. Terus peran siswa disertakan nggak Pak dalam ini, dalam tentang anti bullying itu? Tidak menjadi pelaku maupun penonton, melaporkan kejadian perundungan, membangun solidaritas dan empati. Mereka itu diceritakan Pak, bahwasanya kalau ada temannya yang dibully terus lapor ke kita diceritakan Pak. Enggak. Rahasia, tidak rahasia. Iya, maksud saya hal-hal seperti ini kalau ada temannya yang kamu lihat temannya dibully atau apa, itu harus lapor sama guru. Maksudnya seperti itu. Jangan didiamin, jangan ditontonin, malah dibojok gitu. Nah, iya maksudnya harus ada peran masing-masing, peran guru, peran siswa. Tidak menjadi pelaku maupun penonton melaporkan kejadian perundungan. Dikasih tahu sama murid-muridnya kalau apel pagi ada apel pagi kan di sekolah ya? Saya dilaporkan. Terus peran orang tua menjalin komunikasi aktif dengan anak dan sekolah. Ini yang susah ini. Ya, menjalin komunikasi disuruh datang ke sekolah itu tak mau, ya kan? Iya. Sama Dina sudah saya ngomong dari itu. Sama Duk Camping dia. Iya. Karena itu tadi denial. Biar saya kasih bukti kenapa banyak orang tua murid-murid yang nakal itu mereka denial. Denial itu artinya menyangkal kebobrokannya, bahasa kasarnya, ketidakmampuannya untuk mendidik anak, sehingga bapak ibu ini yang jadi korban yang habis mendidik. Contoh, satu, mereka tidak pernah komunikasi dengan anak. Kalau bapak ibu nanti ketemu dengan istilahnya udah benar lah datang orang tuanya, bapak nanya, ibu nanya, pernah komunikasi nih sama nanya? Pernah. Disuruh sholat tadi, ibadah ini beri. Tanya aja kemudian.
nama teman akrabnya siapa? Dua orang aja, siapa tanya di situ. Kalau nggak tahu dia berarti nggak komunikasi dia sama anaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tua yang denial itu jangan sampai mengganggu bapak ibu semua. Mengganggu seperti apa? Contoh, bapak ibu jadi kesel. Jadi kita yang ngajarin itu kan urusan orang tua, jangan. Kita berarti nggak profesional, nggak pro itu namanya. Bahkan pembunuh bayaran, kalau di sana yang mau dibunuh, dia meninggal sana bunuh, itu profesional. Sama kayak bapak, kalau pro sebagai guru profesional, kalau udah tahu anak itu nakal, terus orang tuanya datang bawa golok, terus udah itu bapak ibu jangan terganggu, jangan jadi emosi. Walaupun bapak bisa tahan bacok atau apa, jangan terganggu. Keluarga namanya profesional. Kalau sudah mengantar peraturan sekolah, nanti kalau bapak emosi jadi salah kan? Menjalin komunikasi aktif dengan anak dan sekolah. Semoga aja ya masuk plan rencana kita untuk ngumpulin anak guru orang tua yang bermasalah bisa ya. Jangan komite yang dikumpulin. Ngapain komite dikumpulin? Komite mah happening di situ. Dia nggak dipanggil ke sekolah juga datang ke sekolah. Yang kita kan yang butuh orang tua anaknya yang nakal. Kalau disuruh, aduh kerja pak, padahal hari Minggu. Iya, aku tahu semua penderitaan bapak ibu semua sama kita. Memberikan pengawasan terhadap aktivitas daring anak, daring itu online-nya. Saya rasa kalau misalnya peraturan sekolah adalah yang berlaku di dalam sekolah, yang harus bapak ibu baca. Berlaku untuk murid dan guru, itu peraturan. Jadi kalau ada peraturan, kalau pada jam itu tidak boleh handphone, tegaskan itu peraturan. Tapi jangan dibanting handphonenya, kerusakan, disita untuk dikembalikan. Nggak bisa dilaporkan ibu pencurian atau karena peraturan di sekolah tadi apa? Di sekolah tidak boleh main handphone kecuali kalau dia butuh untuk internet. Ada alasan dasar kita untuk melakukan sesuatu. Kalau dasar alasan kita melakukan sesuatu sudah benar, sudah tepat, tapi tidak bisa dipermasalahkan. Menanamkan nilai anti kekerasan sejak dini, itu saya yakin sudah dilakukan bapak ibu sebelumnya. Ya next, cara mencegah, bapak ibu bisa nanti yang terbaru nih masuk plan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nanti dibaca itu nggak salah baca itu Kemsek kok. Karena saya di ruangan Kemsek itu banyak bukunya. Kemudian saya ke SMP. Wah, baca buku bapak ini selesai. Ini tadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Undang-Undang ITE tentang itu ada pasal 27 ayat 3 sama pasal 28 ayat 2 ada di situ tentang cyberbullying. Pokoknya kalau cyberbullying itu meledek-meledek lah, itu bisa dituntut itu. Tapi harus kerjasama dengan pihak kepolisian juga. Kode etik dan tata tertib sekolah masing-masing itu sudah ada pasti. Contoh program pencegahan di sekolah, pekan anti bullying ada ya? Ada. Kan ada pembiasaan toh? Ya. Hari Jumat, kalau hari Selasa, ya kan saya tahu, saya sering sekolah. Pembiasaan. Nah ini dimasukkan bapak ibu semua. Pembiasaan, jangan pembiasaan anti bullyingnya hari Minggu ya Pak.
Saya enggak, ya kan enggak hari Minggu. Efektif jadi. Ya. Ya, sahabat sebaya, siswa menjadi agen perubahan. Itu anak-anak yang baik-baik itu dikasih supaya mereka ngobrol sesama mereka. Seperti yang kita lakukan kemarin itu, ngobrol sesama siswa, karena mungkin sesama siswa lebih terbuka lagi. Kan beda nanti cara ngobrolnya antara mereka sama antara mereka ke kita ngobrol. Mungkin mereka lebih tepat, tapi anaknya yang baik-baik ini diajak supaya jadi agen untuk ngobrol di antara sesama semua, gitu. Menjadi sahabat supaya siswa menjadi agen perubahan. Kotak aduan rahasia udah ada itu tadi Pak ya? Ada? Ada. Dibuatlah. Kalau yang belum ada dibuat gitu. Cuman jelaskan dia harus pakai nama, jangan anonim. Kan kotaknya rahasia, tapi ada gemboknya. Kalau ditulis nama, kotaknya nggak ada gemboknya, diambil, wah sih itu cepu laporan, nggak salah lagi. Iya kan kita cerdas, digembok pakai 3 gemboknya, yang megang kepala sekolah, dia dong biar kayak nuklir. Kepala sekolah, kesiswaan sama siswa. Tuh, iya daripada saat nanti dilihat Nah itu kalau itu kota aduan nanti agak susah mau kadang mereka laporan. Kalaupun nggak bisa pakai kota aduan melalui WA, Google Form, iya melalui itu boleh. Diajar dengan anak-anak itu, karena kita punya tanggung jawab sendiri. Makanya kan gini, kenapa sering berita itu sering nangkap? Ya karena kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kenapa? Misalnya di SMP ini jarang tawuran, anaknya tak mau tawuran terus sudah ada bullying. Ya karena guru-gurunya berperan di dalam siswanya, gitu. Jangan nanti semua disalahkan gurunya. Padahal sebenarnya bukan itu maksud saya. Ya setidaknya kita ambil bagian di dalam anak-anak ini. Pelatihan guru dan orang tua. Nah ini cuma kurang itu orang tua. Karena susah ya karena pelatihan guru dan orang tua ya sudah lah. Deklarasi sekolah ramah anak ya ini dia. Deklarasi udah tadi kan? Udah. Next. Support those affected. Dukung yang menjadi korban. Sebagai teman korban, kita harus bisa membantunya mengurangi rasa sedihnya dengan cara. Nah ini tadi Bapak Ibu semua dengarkan keluh kesahnya. Bapak Ibu mau nggak sih dengar keluh kesah anak-anak itu? Guru BK. Alah, bosan gitu. Ada ya pernah ya? Dengarlah ya. Dengan keluh kesahnya panjang. Lain mendengarkan keluh kesah sama interogasi Bapak Ibu ya. Kalau saya interogasi dari kayak anak ini, dia berkeluh kesah tadi saya makan itu orang kita mau nanya di mana dia habis nyolong motornya, malah jauh-jauh ke situ kan. Dari enggak itu, maksudnya keluh kisahnya ya kita dengarin aja. Nanti kan kita menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sudah jadi pendengar yang baik, nanti akan muncul responsibility, tanggung jawabnya, muncul suatu hubungan yang antara anak dan guru, anak dan guru menjadikan ya peran kita benar-benar sebagai guru. Kalau di swasta itu sudah banyak dilakukan seperti itu. Terus lapor kepada orang tua terpercaya. Kalau ada kasus habis itu anaknya ini suka membuli, terus dipanggil ke siswanya, terus disuruh panggil orang tua. Orang tuanya datang bawa golok, gurunya takut. Udah akhirnya nggak jadi ngobrol. Akhirnya ya udah gitu aja. Padahal sebenarnya gurunya kalau melibatkan, tak usah lah saya bilang polisi, yang melibatkan Pak Mbari dari situ saya datangin itu. Akhirnya setelah 2 bulan kemudian baru ngobrol Bapak itu di DM saya
Akhirnya saya datang itu orang. Akhirnya saya bilang, bukan saya ancam. Saya bilang, kamu mau lakukan itu lagi apa saya bilang kepala sekolahnya itu keluarin anak. Akhirnya anaknya itu sekarang tak berani lagi. Maksudnya orang tua itu percaya jangan nanti orang tuanya seperti ada di komite jadi rame yang nggak harusnya jangan diceritain. Cerita lagi ke ibu sana. Jangan diceritain sama ibu aja ceritain. Ada yang berbuah lu kok tahu semua. Ya itu. Maksudnya ini rahasia lah, rahasia. Bantu mereka merasa nyaman. Membantu mereka merasa nyaman sudah pasti. Bapak Ibu dengan mendengar keluh kesahnya. Lanjut. Let's make change. Mari buat perubahan. Ubah budaya yang memuliakan pelaku pembuli. Ubah anggapan bahwa menindas itu tanda kekuatan. Ubah sikap dia menjadi keberanian untuk peduli. Apa yang bisa kamu lakukan? Nanti ini dikasih tahu sama anak-anak sekolahnya pada saat apel pagi mungkin. Jangan diam saat melihat perundungan. Sebarkan empati, bukan kebencian, edukasi diri, jadilah role model positif. Yaitu tadi tegas tolak kekerasan. Next. Terima kasih. Jadi ini berapa menit lagi? Nah, kita komunikasi ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada undang-undang 31 menit. Siapa tahu ada undang-undang dari Bapak Ibu supaya kita bahas. Karena tadi kata Sokrates hasil diskusi pemikiran akan menghasilkan buah kebenaran. Itu katanya. Ya, silakan Bapak Ibu semua. Silakan. Oke, baik. Waalaikumsalam. Nama saya Suraji dari SMP Mutiara 2. Ini, iya. Jadi kendala kami tentang orang tua yang kalah dengan anak. Tadi baru saja. Iya, kalah dengan anak. Jadi anak ini terlalu apa ya namanya super terhadap orang tua. Bahkan perilakunya pun berani mengancam orang tua, termasuk kata-katanya yang tidak pantas. Anjing lu. Iya, katanya begitu Pak, tidak pantas. Jadi kami orang tua pasrah kepada sekolah. Nah kita sebagai repot tanpa kerjasama dan nggak mungkin akan terselesaikan. Oke. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya sering mendapat case seperti ini Pak. Orang tuanya udah mampu, orang tuanya nggak mampu lagi, and that is their fault. Itu salah mereka. Akhirnya dilimpahkan ke guru, gitu kan? Makanya tadi itu saya bilang pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu dimulai daripada keluarga. Apabila suatu waktu saya katakan mengutip perkataan-perkataan orang pintar, tidak ada anak yang buruk, yang ada orang tua yang buruk. Marah. Loh kalau itu gua anak udah kayak setan bandel banget, emang lahir dia langsung jadi bacok orang. Kan? Itu hanya perkataan denial, menyangkal kesalahan, bahasa kasarnya menyangkal kebobrokan. Nah, ini tadi akhirnya diserahkan kepada